Apa yang Allah anugerahkan dari atas sampai ke bawah, ini adalah amanah yang harus dijaga. Nah, selain makan minum Yap. dan hawa nafsu Pak Ustadz, apakah dengan kita merawat kecantikan dan ketampanan itu bisa membatalkan puasa Pak Ustadz? Kemarin saya sempat dengar kabar yang cukup heboh juga tentang istri Pak Ustadz nih yang kabarnya mengisi konten di TikTok tapi sambil joget Pak Ustadz ya. Oke, baik. Please subscribe, like, comment, and share. Halo Kizia Squad, bertemu kembali di Kizia Skin Talk episode keempat. Dan kali ini edisi yang istimewa karena kita kedatangan sosok yang tentunya wajahnya sering kita lihat di televisi, terutama di bulan puasa. Dan ini sosok yang sangat muda dan tentunya digemari oleh kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Somad. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Haikal, Masya Allah, mudah-mudahan sehat kita semuanya. Alhamdulillah Ustadz. Dokter yang muda, inspiratif, dan banyak digemari cewek-cewek nih. Masya Allah. Ustadz, ini saya sempat googling ya. Ternyata nama asli Ustadz ini Ustadz Soleh Mahmud Nasution. Yes. Jadi masih orang Batak. Ustadz, Orang ya? Batak, Wah, Mandailing kita dong. Mandailing, subhanallah. Ustadz, ini kita sangat happy sekali karena kedatangan Ustadz ya. Di sela kesibukan Ustadz nih bisa menyempatkan waktu datang ke Kezia. Nah Ustadz, ini kita membahas tentang bagaimana sih kita merawat anugerah ciptaan Allah ya, yaitu kecantikan dan ketampanan, dan bagaimana cara kita merawatnya Pak Ustadz. Nah, yang sering kita tanyakan Ustadz ya, yang sering ditanyakan oleh para Kezia Squad ini adalah tapi ini sebelumnya ya, Iya, sebelumnya iya. pasti teman-teman Kezia Squad banyak yang ingin tahu tentang kabar Ustadz nih ya. Karena tahun lalu pandemi kan kita tahun lalu itu memang nggak bisa beraktivitas di luar rumah Ustadz. Nah tapi di tahun ini meskipun pandemi tapi kita masih bisa beraktivitas di luar rumah. Nah kalau Ustadz apa nih aktivitas saat ini nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dokter Haikal dan tentu pemirsa, apa penyebutan yang dibuat Kezia Squad Ustadz. Kezia Squad di mana saja, lewat majelis YouTubiah. Hari ini kita semua bersama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan ada tambahan keberkahan, tambahan pahala, dan tentunya semakin menambah kedekatan dan keakraban kita, khususnya Kezia Squad ya, dengan produk yang ada di Kezia ini. Pandemi ini dok, kita semua menyadari dan memahami bahwa tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Dan ini menjadi musibah besar bagi kita semua umat manusia, apapun agamanya. Namun buat kita yang beriman, tentu semua itu sudah melewati ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana nih dok, kita sebagai orang yang beriman menjalaninya. Betul. Dengan apa? Ya. Pertama, tetap bersabar. Yang kedua, tetap bersyukur. Betul. Kenapa harus sabar? Karena sabar itu yang bikin kita kuat dok. Sabar itu yang bikin kita kemudian survive. Sabar itu yang bikin kita kemudian mampu berpikir cerdas. Nah, kalau syukur tentunya kita berharap bahwa musibah yang terjadi yang menimpa kita jangan-jangan ini tidak seberapa dibandingkan musibah yang menimpa orang lain. Artinya pandemi di mana-mana, tapi syukur kita masih hidup. Pandemi di mana-mana, syukur kita tidak terkena wabah itu. Kalaupun terkena, alhamdulillah masih bisa sembuh. Masih bisa ketemu dengan keluarga, masih bisa kerja, masih bisa aktivitas, masih bisa bikin acara YouTube misalnya, Zoom misalnya. Dan itu semua adalah sesuatu yang pasti ada hikmah, ada pelajaran. Ditambah lagi, semua orang sekarang mau bersih, mau sehat dok. Betul banget Pak Ustadz, ini betul-betul pas banget dengan topik kita Ustadz ya. Jadi tadi Pak Ustadz bilang bersyukur. Nah,
salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan, pada Allah itu adalah bagaimana kita merawat anugerah Allah. Ya. Nah, contohnya kecantikan dan ketampanan. Dan saat ini Pak Ustadz itu banyak sekali produk kecantikan dan ketampanan tuh, kayak kita bilangnya adalah skincare produk Yes. yang beredar di Indonesia, baik itu secara online maupun dijual di toko. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Ustadz terhadap maraknya berbagai produk skincare di Indonesia? Karena kita ini kan negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Betul. Nah, bagaimana nih Ustadz memandang hal tersebut? Oke, yang pertama bahwa merawat diri, merawat wajah, merawat tubuh, merawat karunia yang Allah sampaikan bahwa kita adalah manusia yang sempurna dalam penciptaan, itu satu kewajiban dong. Oke. Artinya apa yang Allah anugerahkan dari atas sampai ke bawah ini adalah amanah yang harus dijaga, dan Allah cinta betul dengan sesuatu yang indah. Makanya Allah ciptakan makhluknya dengan penciptaan yang sangat indah dan sempurna. Nah, dalam rangka menopang kan ya dok ya, menopang apa yang menjadi anjuran agama untuk menjaga, untuk merawat, akhirnya orang berlomba-lomba membuat satu produk, baik itu tentang kesehatan, tentang perawatan, tentang kecantikan, dan itu marak menyebar bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Betul. Nah, hanya saja kalau kita tentunya orang-orang yang beriman, sekali lagi pasti bukan hanya sekedar melihat produk ini bagus loh, produk ini berkualitas loh, tapi ada satu poin, yaitu halal nggak sih? Setuju banget Pak Ustadz. Nah, itu poin yang paling penting dok buat kita yang beriman. Artinya tidak kemudian gara-gara halal jadi hilang kualitas. Betul. Justru dengan halal itu menambah kualitas. Iya, setuju banget Pak Ustadz. Jadi memang selain kita melihat kandungan produknya, kita juga pastikan sudah mendapatkan sertifikasi halal Pak Ustadz, Yes. ya. Nah Pak Ustadz, ini makanya kalau ketika kita bercermin ada doanya Pak Ustadz ya. Iya. Allahumma hasanta khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi itu salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah. Nah Pak Ustadz, sebetulnya dalam agama Islam itu bagaimana sih cara merawat kecantikan itu sendiri? Apakah memang menggunakan krim juga atau ada cara lainkah Pak Ustadz? Baik. Makanya kita lihat dok, di dalam Islam itu ada banyak anjuran, ada banyak kewajiban bahkan yang berkaitan dengan kebersihan. Saya kasih contoh, misalnya salah satu syarat ya kan untuk kita bisa melaksanakan sholat saja itu kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lewat apa? Lewat wudu, lewat mandi. Nah, mandi, wudu itu kan berkaitan dengan air yang mampu membersihkan tidak hanya area wajah tapi seluruh badan. Itu menandakan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan tentang arti kesucian dan arti kebersihan. Ditambah lagi ada sunnah, misalnya potong kuku, pakai wewangian. Ada sunnah misalnya mencukur bulu-bulu yang bisa membuat kita tidak nyaman. Nah, itu semua adalah bagian bagaimana Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih, hidup sehat, hidup cantik, hidup tampan. Iya kan? Cukur rambut, disisir, dirapihkan. Itu semua adalah bagian bagaimana Islam mendidik kita agar menjadi hamba-hamba yang sehat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ya dok, mungkin saya nggak tahu juga apakah dulu sudah ada krim, wallahu a'lam. Kalaupun ada, jangan-jangan banyak di antara para orang-orang sahabat atau orang-orang terdahulu mereka juga bisa menggunakan itu. Ya, tapi kita nggak tahu apakah ada atau belum ada. Tapi intinya perawatan atau penjagaan diri dari sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bersih, betul-betul menjadi fokus perhatian dari ajaran Islam itu sendiri. Subhanallah Pak Ustadz ya. Jadi memang Islam itu sangat memperhatikan detail ya. Bahkan yang namanya merawat kecantikan atau ketampanan itu dimulai dari bagaimana kita
menjaga kebersihan, Yes. berwudu, Betul. mandi. Betul. Makanya dok, kalau kita katakanlah kita biasa melihat khazanah ilmiah, kitab-kitab fikih misalnya, apalagi kitab-kitab klasik, itu dari mulai yang paling tipis sampai yang paling tebal berjilid-jilid, itu selalu babnya dimulai dengan bab toharoh, bab bersuci. Dan itu semua adalah bab tentang menjaga kebersihan, menjaga kesucian, bahkan menjaga kesehatan, ya. Yang semua itu diatur oleh agama lewat peran pemikiran para ulama-ulama kita terdahulu. Betul. Dan itu selalu berkembang dok. Dari mulai yang tipis sampai berjilid-jilid, itu kan menandakan bahwa agama ini mengikuti perkembangan zaman. Iya, setuju. Nah, kalau dulu misalnya belum ada skincare, Iya. atau belum ada apalagi kosmetik. Nah, tapi dengan adanya perkembangan zaman, nah tentu ini menjadi satu penopang. Betul. Ya. Kita punya badan, kita punya diri terjaga dan terawat, sehingga ulama kemudian melakukan ijtihad, bagaimana hukumnya, dan lain sebagainya. Bahkan saking detailnya memotong kuku, mencukur jenggot itu betul-betul sunnah. Iya, dirapihkan kumisnya, dirapihkan jenggotnya, dicukur dipotong kukunya, dicukur bulu-bulu yang bisa membuat kita tidak nyaman. Betul. Itu kan perkara kecil ya dok ya, perkara sepele. Tapi yang kecil sepele ini saja diperhatikan loh oleh agama. Dan apa sih misalnya bulu ketek gitu, orang nggak ada yang lihat dok. Iya. Ya kan? Tapi diperhatikan oleh agama untuk jangan lupa dicukur nih, apalagi bagian yang tampak. Betul. Nah, seperti itu. Nah, Pak Ustadz, ini kan saya sempat baca tentang ketika istri Nabi itu merawat diri ya. Jadi saya baca di situ istri Nabi menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak zaitun, kemudian henna, ya, dan juga buah-buahan. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu juga kita lakukan Pak Ustadz. Jadi di Kezia ini skincare produknya menggunakan bahan-bahan alami juga Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, ini kan kita dalam bulan puasa nih. Nah selain makan minum dan hawa nafsu Pak Ustadz, apakah dengan kita merawat kecantikan dan ketampanan itu bisa membatalkan puasa Pak Ustadz? Ya, tentu kalau hal-hal itu hanya bagian dari luar saja dok. Artinya cuci muka boleh nggak sih? Kan gitu, pakai bedak boleh nggak sih? Siang-siang cuci muka atau pakai krim boleh nggak sih? Terus mandi dengan atau ada pakai lulur boleh nggak sih? Atau pakai lipstik boleh nggak sih? Itu kan hal-hal yang tampak dari luar ya. Betul. Nggak ada masalah dok. Nah, apalagi tentu di bulan Ramadan ini, walaupun kita sedang berpuasa, jangan kemudian menampakkan wajah-wajah yang seolah-olah biar dibilang puasa. Mending nggak usah dandan deh biar kelihatan puasa. Kan kalau kelihatan lemes, orang akan menganggap puasa. Iya nggak gitu juga. Tetap tampil cerah, tampil ceria, nggak akan juga dibilang lu cerah banget nggak puasa ya. Iya nggak gitu juga. Kan gitu. Dan itu tidak membatalkan puasa dong. Jadi selama tidak masuk ke kerongkongan, tidak membatalkan puasa. Ya, karena ada 7 lubang dok yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama hidung, mulut, ini 2 lubang, 1, udah 3 ya dok ya. Tambah ini 5, telinga, kemudian lubang yang depan dan lubang yang belakang. Nah, kalau masuk dari area itu, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, Pak Ustadz kan tadi dikatakan bahwa dengan kita merawat diri dengan menjaga kecantikan, ketampanan, apalagi bulan puasa ini supaya kita nggak nampak lemes, itu kan bisa menjadi kayak semacam pahala karena kita membuat orang yang melihat kita itu jadinya seneng lah seperti itu. Nah, tapi Pak Ustadz, kalau misalnya nih perempuan yang sudah bersuami dan tentunya kan tujuan perempuan berdandan atau merawat kecantikan untuk suaminya. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Ustadz untuk perempuan yang memang menggunakan make up atau merawat kecantikannya tapi tidak hanya untuk suami tapi ketika dia beraktivitas di luar rumah. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, yang pertama tentu tujuan kita berdandan, tujuan kita merawat diri, tujuan kita mempercantik diri, pertama pasti dominasi tujuannya adalah spesial khusus untuk suami kita. Itu pasti dok. Tapi ingat, ketidakcantikan kita, ketidakterawatan kita, ketidakteraturan kita
di dalam kehidupan, apalagi kita beraktivitas sosial di luar sana, itu bisa membuat suami jadi jelek. Bini siapa sih tuh? Oh iya betul. Bau banget. Iya. Bini siapa sih tuh? Nggak dirawat begitu mukanya. Padahal orang kaya, padahal duitnya banyak, tapi kok dandan nggak pernah. Emang dasar lakinya pelit. Nah, emang dasar lakinya nggak mementingkan kebutuhan kesehatan istrinya. Jadi jangan cuman sekedar bahwa orang harus dandan di dalam rumah, tidak. Ketika dia berada di luar rumah, dia berdandan tidak ada masalah, karena itu bagian dari muamalah. Bagaimana sih dok orang kalau misalnya berhubungan lalu kita ngelihatnya aja nggak resep ya, kalau bahasa Betawinya, aduh, Kayaknya apa ya? iya, Kusem liatnya kusem gitu ya? gitu. Itu kan mampu membuat psikologi kita juga jadi tidak nyaman. Iya. Yang tadinya pengen seru-seruan jadi, aduh. Nah, bisa merusak hubungan tatanan sosial. Nah, Iya. jadi tetap niatnya untuk apa? Satu, untuk menyenangkan suami. Dua, untuk menjaga apa yang Allah sudah karuniakan. Betul. Yang ketiga, jadi syiar dok. Dalam rangka apa? Ayo pada bebersih deh. Walaupun pandemi, walaupun nggak bisa kemana-mana, tampil cantik mah iya, tampil ganteng ya iya, pakai baju yang tetap bagus, dandan juga yang tetap bagus, perawatan muka ya tetap bagus. Semua itu dilakukan dengan niat tentu kebaikan. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan pergaulan dengan banyak orang, sementara orang nggak nyaman dengan kita, Iya. dan itu juga bisa menjadi aib ya, menjadi celak buat kita gitu loh. Apalagi dengan tadi suami yang udah capek-capek kerja keluar rumah, terus kemudian nih lakinya pelit atau apa itu, gua kalau sama dia nggak nyaman, kok beda gitu baunya, kok kusam gitu wajahnya, kok kayak tidak menghargai pemberian dari Allah ini, wajah yang sudah dikasih begitu indah gitu. Semua wanita insya Allah cantik dok. Setuju ya dok? Setuju, Semua perempuan itu cantik. Tapi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya menjaga kecantikan. Setuju Pak Ustadz. Jadi kalau ada kata tidak menjaga kecantikan atau tidak menggunakan kosmetik atau skincare malah jadi bahan gunjingan tetangga. Bener banget dok. Kita sering lihat tuh film-film yang awalnya wah emang di perempuan cantik banget, tapi didandanin kusam kan jadi jelek. Tiba-tiba dia wah beda. Itu kan ada film-film begitu, biasa film Korea. Nah, Pak Ustadz, ini bagi perempuan atau istri Iya, yang dok. berdandan, yang merawat kecantikannya itu bisa menjadi pahala gak bagi bagi perempuan tersebut? Iya, ada satu keterangan ya dari Nabi SAW. Idza nazarta ilaiha sarratka. Jadi salah satu wanita yang baik dok, wanita yang solihah, bahkan dia bisa menjadi wanita yang ahli surga. Di antaranya, kalau engkau wahai para suami memandang istrimu dan kemudian engkau terpesona, maka itu adalah wanita yang terbaik. Itu adalah istri yang solehah. Itu adalah istri yang insya Allah jaminan surga buat dia. Nah, artinya dok, dianjurkan oleh Nabi bahwa perempuan itu berdandan dalam rangka menumbuhkan pesona pada dirinya sehingga sang suami tidak lagi berpikir kemana-mana. Udah dah, buru-buru pulang kenapa? Bini gua udah dandan. Buru-buru cepat sampai rumah kenapa? Udah kinclong, udah glowing, udah bersinar, udah bercahaya, udah pakai perawatan. Masa sih aku tidak bersyukur kepada Allah? Aku cepat-cepat sampai ke rumah supaya aku bisa mendapatkan keindahan hati dari mata yang memandang istriku ini. Jadi hal tersebut tidak hanya indah dipandang, tapi juga bisa membuat nyaman hati Membuat suami. nyaman, Menyejukkan menyejukkan, menumbuhkan rasa cinta. Gimana sih dok kalau maaf ya dok ya, kita suami misalnya nih udah kerja keluar rumah dari pagi, sore, siang, malam, udah campur manusia tuh baunya macam-macam udah. Ya dok, tiba-tiba sampai di rumah lebih parah dari yang kita temuin. Mana bau ikan Pakai asin, daster. pakai daster, bolong-bolong lagi. Ditambah lagi rambut berantakan, nggak ada parfum sama sekali, nggak ada gairah sama sekali di wajahnya. Tuh kira-kira kita kayaknya pengen mendingan saya nongkrong aja dari luar dah. Jelas ketahuan yang kinclong banyak. Betul. Alihkan pandangan suami kita kepada yang kinclong-kinclong di luar itu, kepada istri kita yang kita berikan modal untuk mengkinclongkan dirinya.
Setuju banget Pak Ustadz, ini luar biasa sekali Kezia Squad. Jadi memang penting nih untuk para perempuan ya, berdandanlah yang baik, yang cantik, rawat tubuh, rawat kulit wajah dengan baik, dan itu tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati suami. Yes. Pak Ustadz, ini kan kita sudah ada di zaman digital ya. Sosial media itu banyak sekali platformnya. Nah, ada platform digital sosial media yang lagi tren ya, yang TikTok. Oke. Nah, nih Pak Ustadz, ini saya sempat dengar kabar nih Pak Ustadz ya. Karena kalau platform yang satu ini memang semua orang bebas berekspresi. Ya. Nah, kemarin saya sempat dengar kabar yang cukup heboh juga ya, tentang istri Pak Ustadz nih, yang kabarnya mengisi konten di TikTok tapi sambil joget Pak Ustadz. Oke, baik. Yang pertama Dok, kita hidup di zaman yang tentu berbeda. Tapi apapun tantangan zamannya, Islam punya jawaban. Ini hebatnya kita punya ajaran, kita punya agama. Nah, dulu ya di zaman-zaman sebelum ada media sosial tentu orang menyampaikan pesan biasanya lewat surat atau kemudian lewat pesan berantai dari mulut ke mulut. Tapi sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari mulai adanya radio, lanjut ke televisi, lanjut ke digital, lanjut ke virtual, sampai hari ini, sampai entah kapan lagi di masa akan datang seperti apa kondisi komunikasi di antara manusia, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini adalah karunia besar Dok. Bagaimana dari satu tempat kita nih ngobrol berdua, tapi jutaan orang bisa lihat. Dari satu tempat di sini, tapi jutaan manusia bisa memperhatikan. Tinggal sekarang apa yang mau kita sampaikan, apa yang ingin kita berikan. Bahwa WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, ini semua barang netral. Sama seperti pisau. Dia bisa digunakan untuk tukang daging masak sop, tapi dia juga bisa dipakai untuk dipakai begal untuk melakukan kriminal atau kejahatan. Nah, begitupun dengan media sosial termasuk TikTok. Sekarang Dok, umumnya orang kalau menjual produk itu lihat-lihat mana yang kira-kira konten paling menarik. Betul. Ini strategi gitu loh. Oh, kalau urusan ngobrol serius ada Twitter. Jangan jualan di Twitter, kurang laku karena biasanya tempat perang di situ. Wah, tokoh ini saling sindir. Itu Twitter, jangan coba-coba dagang, kan begitu. Itu rada-rada orang ini apa sih malah dagang gitu kan. Nah, ada lagi Facebook misalnya. Facebook itu umumnya untuk mencari family yang lama nggak ketemu, teman-teman sekolah yang lama nggak ketemu dan lain-lain sebagainya. Ada lagi misalnya Instagram biasa ingin memberikan informasi tentang kegiatannya lewat foto-foto dan lain-lain sebagainya. Walaupun semakin kesini ternyata Instagram juga diminati untuk berjualan, tapi biasanya lebih kepada foto. Betul. Nah, foto udah, gambar, ada foto, udah. Tapi untuk yang bergerak, untuk sesuatu yang lebih fun, orang kadang-kadang memilih TikTok. Nah, memilih TikTok. Nah, saat itu ya istri saya kan juga lagi pakai produk orang Dok. Nah, pakai baju produk orang, pakai kemudian pakaian yang memang disponsori oleh orang, dan gerakan. Jadi gerakan yang ada itu sebetulnya bukan joget. Ini kan joget bahasa mereka saja, memberikan stigma joget. Suka diheboh-hebohin Pak. Nah, padahal ada banyak macam. Ada joget, ada tari, ada senam, ada dance. Ayo, semua punya kriteria, semua punya pakem tersendiri. Apa itu joget? Apa itu tarian? Nah, kalau saya sih ngelihat bini saya kayak orang pegel aja ya. Pegel, capek, terus lari, habis itu gerakin kaki kanan, gerakin kaki kiri, gerakin tangan kanan, kayak orang mau olahraga, tapi diiringi dengan musik. Nah, jadi sesuatu yang kalau orang melihat itu normal saja gitu. Nah, cuman sekali lagi kadang-kadang ada orang yang tidak senang. Itu biasa dong. Kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang dapat nikmat, punya nikmat, dilihat senang, dilihat gembira, pasti ada aja yang tidak suka. Betul. Apapun itu, termasuk orang dagang. Nah, dagang ini ada yang suka, ada yang nggak suka. Jual ini ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu biasa dong.
Memang sih Pak Ustadz kalau saya lihat itu lebih kepada edukasi ya. Yes. Jadi bukan yang tujuannya negatif ya. Betul. Karena itu adalah suatu konten yang memang untuk berjualan Satu tapi jualan. dengan cara yang benar. Yang cara kedua, yang baik. itu bisa menjadi ajang pengikat sosial, Dok. Setuju. Kita senang, kita happy, kita Iya. fun. Dan maaf ya, Dok ya. Sekarang banyak ustadz main TikTok kok. Iya. Kadang-kadang ustadz-ustadz ya baik yang sudah terkenal maupun yang belum terkenal atau di kampung-kampung atau yang memang selama ini terkenal di medsos, mereka bermain TikTok. Iya. Artinya media TikTok itu bisa jadi media yang sekarang lagi diminati. Betul. Dan itu bisa menjadi bagian pengantar informasi yang Iya. oke misalnya, yang jos misalnya kan. Nah ini saya sangat setuju Pak Ustadz ya. Kenapa? Karena saya pengen banget itu para Ustadz bisa punya konten di TikTok supaya apa? Supaya bisa menjadi penyeimbang, bahkan bisa mengingatkan kita bahwa penting sekali untuk bisa menggunakan media sosial dengan bijak untuk tujuan kebaikan, Pak Ustadz. Iya, betul sekali, Dok. Jadi kita sekarang tinggal nih para dai memanfaatkan media yang sudah Allah berikan dalam rangka apa? Ya, dalam rangka tadi menyeimbangkan. Pertama, menyeimbangkan. Jangan sampai orang buka TikTok isinya kok begini aja. Nah, tapi yang lainnya nggak mau ikut andil untuk mengisi. Betul. Nah, itu kan sayang banget. Sementara kita nggak bisa mencegah orang bermain medsos. Iya. Kita nih siapa? Gitu kan? Orang dilarang-larang. Padahal itu sesuatu yang boleh-boleh saja, Iya. yang fine-fine saja dalam pandangan agama. Orang bermain TikTok, bermain IG, bermain WA, bermain Facebook, bermain YouTube. Iya. Hal-hal yang dibolehkan gitu kan. Tinggal kontennya mau apa, seperti apa. Kita para dai isi konten dengan dakwah. Iya. Teman-teman Kezia dengan produk kesehatannya berikan edukasi bagaimana merawat diri, menjaga diri, menginformasikan tentang produk itu sendiri. Dan ini semua karunia, Dok. Betul. Kalau dulu kita mesti capek ketok rumah satu-satu, ada produk nih. Ingat gak, Dok, zaman dulu orang kalau jual kosmetik? Iya, door to door. Aduh, door to door gitu loh, sampai datang ke rumah saya nawarin emak saya gitu kan. Belum lagi emak-emak dulu juga galak-galak gitu kan. Hei, kirain mau ketok-ketok mau ngapain? Malah jualan. Coba bayangin tuh kayak begitu orang jualan produk gitu. Tapi sekarang cukup kita punya waktu semenit aja. Produk itu udah terkenal tuh ke seluruh dunia. Pakai itu, manfaatkan itu. Jangan dihabiskan hanya untuk mencaci maki. Ingat, julid caci maki nggak bikin Anda kaya, nggak bikin Anda kenyang. Bikin dosa ya. Bikin dosa, udah gitu malah makin sakit. Sakit jiwanya, sakit hatinya, sakit pikirannya. Ingat, kesehatan itu mahal, berobat lebih mahal lagi. Dan sehat itu tidak hanya fisik tapi juga psikis, Pak Ustadz. Yes. Emangnya, Dok, kalau orang mau nulis kalimat yang tidak pantas, emangnya nggak mikir, Dok? Mikir, Dok. Iya. Sambil gini nih. Itu Berapa bisa- urat itu saraf yang tegang tuh? potensinya, kan? Berapa banyak tensi darah yang naik? Apa dipikir dengan Iya. itu orang sebelum ngomong kalimat kasar pasti udah terpancing tuh akalnya, hatinya, dan itu nggak sehat buat hidup. Betul gitu. banget, Pak Ustadz. Mending buat jualan produk dah, Setuju. ketahuan, Iya. dapat cuan. Dan juga berdakwah, Pak Ustadz ya. Dan itu jadi dakwah, apalagi dipakai untuk memberikan pesan-pesan kebaikan. Wah, subhanallah. Pak Ustadz, ini topik kita dan perbincangan kita sangat-sangat seru nih, Pak Ustadz ya. Siap. Dan tapi kita sudah ada di penghujung acara nih, Masya Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa nih tips yang dapat dibagikan kepada semua Kezia Squad terkait bagaimana kita menjaga, memelihara anugerah Allah SWT dengan menggunakan produk perawatan kulit? Silakan, Pak Ustadz. Iya, yang pertama bahwa saya kembali mengulang, Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sangat indah, sangat sempurna. Bahkan Allah itu indah dan cinta dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang kedua, tentu apa yang sudah diberikan oleh Allah mari kita jaga. Karena ini amanah. Menjaga kesehatan, menjaga fisik, menjaga kecantikan, menjaga ketampanan, merawat tubuh, merawat diri, itu bagian dari menjalankan amanah yang Allah berikan pada fisik kita semua yang sempurna ini. Dan yang ketiga, ingat, niatkan cari pahala, cari amal, menyenangkan suami, menyenangkan orang, menyenangkan teman, membuat hubungan sosial kita menjadi nyaman, hubungan kemasyarakatan kita menjadi indah dengan apa yang sudah
dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perawatan yang kita lakukan. Dan yang keempat, senantiasa mencari produk yang bukan hanya dilihat dari sisi kualitas, tapi juga buat kita orang-orang yang beriman, tentu halal menjadi poin inti untuk kita memilihnya. Betul banget Pak Ustadz, dan tentunya selain kita menggunakan skincare produk, kita juga mesti lakukan pola hidup sehat Pak Ustadz ya. Betul sekali dok. Dengan makan makanan yang bernutrisi, tidur cukup, rutin olahraga, tidak merokok, dan juga bersyukur. Alhamdulillah. Itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa menyehatkan psikis kita Pak Ustadz ya. Baik Kezia Squad, demikianlah perbincangan kita dengan Pak Ustadz Somad, dan tentunya ini perbincangan yang luar biasa, banyak sekali manfaat yang bisa kita petik, dan tentunya tetap saksikan Kezia Skin Talk episode berikutnya, dan raih berkah cantikmu bersama Kezia.